Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Uber Speech. Bersama saya Kang Jito. Apa kabar bapak-bapak penggemar dongeng sebelum tidur? Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu ada dalam keadaan yang berbahagia, aman, sentosa. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit bercerita yang diambil dari kisah sastra Arab klasik yang pastinya bapak-bapak sudah tahu tentang satu tokoh yang amat sangat terkenal dalam dunia Arab klasik, yaitu Abu Nawas. Tapi bedanya ini Abu Nawas versi Jawa. Nah, ada lagi kan Abu Nawas versi Jawa, yaitu Abu Nawas yang memang banyak mendatangkan inspirasi karena kecerdasannya. Dia tidak pernah mati akalnya untuk keluar dari segala macam permasalahan hidupnya. Jadi begini versi cerita Abu Nawas di dalam sebuah kerajaan Jawa. Alkisah, pada sebuah kerajaan ada seorang sultan yang lagi galau kalau bahasa sekarangnya. Dia sedang jenuh, sedang bosan dengan kehidupan yang begini-begini saja. Kemudian dia memanggil Perdana Menterinya. "Wahai Perdana Menteri, ke sini." Lalu Perdana Menteri itu mendatangi sang raja. "Ada apa tuanku?" "Siapa manusia yang paling pandai saat ini di kerajaan kita?" tanya sang raja. Lalu Perdana Menteri berpikir sejenak dan menjawab, "Abu Nawas." "Nah, coba kau panggil ke sini," kata sang raja. Tak lama kemudian Abu Nawas pun dibawa menghadap oleh Perdana Menteri kepada sang raja. "Ini tuanku, Abu Nawas." "Oh," kata sang raja, "ini ya orangnya." "Abu Nawas, kalau kamu memang benar pandai, coba buat satu cerita sekarang dengan 100 kata, tapi setiap kata mesti dimulai dengan huruf J." Pluk! Abu Nawas kaget, bingung, stres. Dalam hati Abu Nawas berpikir, gimana caranya cerita 100 kata awalannya huruf C semua? Kalau aku nggak bisa bisa dipenjara tuh. Akhirnya Abu Nawas pun tidak habis pikir, lalu dia mulai bercerita. "Begini tuanku, saya mulai. Jeng Juminten janda judes, jelek jerawatan, jari jempolnya jorok. Jeng Juminten jajal jualan jamu, jarak jauh, Jogja, Jakarta. Jamu jagoannya, jamu jago. Jamu jago. Juminten jerit-jerit jajakan jamunya, jelajahi jalanan. Jariknya jatuh, Juminten jatuh jumpalitan, Jeng Juminten jerit-jerit, jariku jatuh. Juminten jengkel, jualan jamunya jungkir-jungkiran, jadi jemu juga. Juminten jumpa Joko, jejaka Jawa jomblo. Juragan jengkol, jantan, juara judo. Jantungnya Jeng Juminten, janda judes, jadi jedak jeduk. Juminten janji jerah jualan jamu, jadi Julietnya Joko. Joni justru jadi jealous, Juminten jadi Julietnya Joko. Joni juga jejaka jomblo, Jalang juga jangkung. Julukannya Joni jago joget. Cie, Joko jejaka Jawa Jum, joknya Joni. Jakunnya jadi jungkat-jungkit, jelalatan jenguk Juminten. Jangan jealous Jun, jawab Juminten Jumat. Joni jambret, jagoannya jembatan joglo, jarinya jawil-jawil, jerawatnya Juminten. Jumin jerit-jerit, Joko, Joni jahil, jawil-jawil. Joko jumpalitan jalan, jembatan juga jemuran. Joko jegal Joni, jebret. Joko jotos Joni, jidatnya Joni jong, jadi jontor juga jendol. Jelek.
Jangan jahilin Juminten, jerit Joko. Jantungnya Joni jedot-jedotan. Janji, kok janji? Joni jerah, jawab Joni. Juni, Joko jadikan Joni join jualan jajaran jejer Juminten. Joni jadi jongosnya Joko Juminten. Jongkok jagain jualan jus jengkol jajanan jurum di jurusan Jogja Jombang. Julukannya jus jengkol. Joni, joli jumper, jumpa lagi cok. Jangan coba-coba, cikin jerita, jaya jini jagi jeh, usah jamit-jamit cabang jahi. Begitulah kisah yang disampaikan Abu Nawas, dan sang sultan tertawa ngakak terpingkal-pingkal berbahagia, dan akhirnya memberikan hadiah mobil Mercedes-Benz keluaran terbaru tahun 2024. Demikianlah kisah cerita Abu Nawas yang memang bisa dibilang tidak ada matinya. Ada Abu Nawas versi Jawa juga ternyata. Nanti kalau ada versi Sunda, versi Sulawesi, versi Sumatera, kalau saya nemu saya akan ceritakan juga di sini. Yang jadi harus kita ambil sebagai suatu pembelajaran adalah bahwa tidak pernah ada satupun kisah di mana Abu Nawas itu kemudian tumbang oleh persoalan-persoalan yang disuguhkan kepada dia. Itu hebatnya. Dan kita sebagai manusia harus bisa meniru, mempelajari kira-kira sumbernya dari mana ini. Kalau memang Abu Nawas ini adalah kisah nyata, maka sungguh hebat. Kalau Abu Nawas ini adalah kisah fiktif, maka yang membuat kisah Abu Nawas ini adalah orang hebat. Dan orang hebat selalu lahir dari sebuah perjuangan. Tidak ada orang hebat yang tiba-tiba saja menjadi hebat. Pasti akan ada masa dia mengalami suatu kesulitan, mulai dari kesulitan yang kecil sampai kesulitan yang besar. Oleh karena itu, mari Bapak-bapak, kita jangan pernah tumbang oleh kesulitan yang ada. Kesulitan-kesulitan itu adalah suatu sunatullah seperti yang kemarin saya bahas. Dan untuk mengatasi setiap kesulitan, akal kita ini tidak akan cukup untuk bisa mengatasi segala persoalan. Kita butuh backingan lain, yaitu kecerdasan ruhani, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Mungkin lain kali saya akan bahas tentang kecerdasan-kecerdasan itu, supaya bapak-bapak dan para emak-emak yang pasti kepo itu juga bisa memahaminya. Dan seperti biasa, di penghujung acara saya selalu akan berusaha memberikan tips kesehatan. Tips kesehatan kali ini adalah khusus untuk emak-emak. Saya akan berikan gerakan untuk mengencangkan payudara emak-emak. Jadi caranya begini. Tangan emak-emak nih dua-duanya direnggangkan di sebelah kanan dan kiri sejajar bahu, kemudian angkat ke atas sampai di atas kepala dua-duanya. Lakukan gerakan ini 10 kali. Kemudian pindahkan tangan emak-emak dua-duanya ke depan, lalu angkat ke atas sampai di atas kepala. Gerakan ini 10 kali. Satu serinya 10 kali. Nah, lakukan gerakan ini masing-masing 10 kali dalam satu serinya. Dilakukan pagi dan malam. Coba rutin lakukan ini minimal 40 hari, maka emak-emak akan merasakan efeknya, dan bapak-bapak dijamin pasti akan tambah senang. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel ini supaya bisa lebih berkembang. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum.